Seluruh stadion bersorak saat melihat Xiao Yan maju selangkah. Terlepas dari apakah dia pertandingan Wang Chen, hanya keberanian melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian yang tenang. Senyum tebal melintas di wajah Huang Quanzunse yang layu seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya dia ke kelas Douzong diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia berusaha sekuat tenaga. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan padaku yang menghabiskan sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunse menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tetapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunse di dalam hatinya. Itu wajar bahwa Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut terlalu lama. Huang Quanzunse tersenyum. Tatapannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan samar berkata, masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus tahu konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam gelap, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunse. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit kepadanya saat senyum buas melonjak ke wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami, membayar harganya. Huang Quanzunse perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Zunze dan Feng Zunze di sampingnya sedikit mengernyitkan alis saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membuka seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan kompetisi juga terhenti sebagai hasilnya. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi kacau. Banyak teriakan sorak-sorai malah menyebabkan suasana menjadi lebih panas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar beberapa adegan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Douzong. Hal yang paling membuatnya khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, saya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan sengit juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagangnya. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari gunung petir. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat.
Dia mengepalkan tinjunya dan Douki segera melonjak dari tubuhnya. Dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Xuan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan itu juga tampak seperti pedang lebar. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Berat, aku akan membiarkanmu menyesal menyinggung pavilion musim semi kuning. Suara jahat itu baru saja terdengar ketika tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu bernafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menusuk dua titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang! Dentang! Wang Chen mungkin cepat, tapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan saat penguasa energi hijau giok memancarkan suara, Shua. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti. Douki berwarna hitam, yang mengandung rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi dua ular sanca hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menusuk ke arah kepala Xiao Yan. Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalan tangan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atas mereka, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan memancarkan suara, Shua. Itu membawa ledakan sonik karena dikipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen kembali. Kamu hanya biasa-biasa saja. Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya menyebabkan mata Wang Chen menjadi lebih galak. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Douki seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta besar telah melesat ke langit. Kekuatan Douki ini melebihi orang biasa di puncak kelas Dou Huang. Pada saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Dou Zong kuasi elit. Meskipun masih ada celah besar untuk elit asli Dou Zong, pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Setengah dari celah besar antara Dou Huang dan Dou Zong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Setengah sisanya hanya masalah waktu. Wajah Feng King Er, Mu King Luan, dan Tang Ying di arena tidak mengungkapkan kejutan. Semuanya telah berendam di kolam darah. Dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Itu dalam harapan bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Kuasi Dou ya. Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat tatapannya menatap Douki yang kuat yang berlama-lama di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Dou Huang. Kemungkinan bantuan dari kolam darah telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Sama seperti Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya sudah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan selokan panjang muncul di tanah. Tarian belati bundar korosi tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan.
Dua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati itu sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap ke seluruh Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang kedinginan yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam dou skill kelas atas. Selain itu, kemungkinan levelnya cukup tinggi. Paviliun musim semi kuning ini benar-benar memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. Penguasa mengalir tubuh 6 bersama. Penguasa berat di tangan Xiao Yan juga bergerak seperti yang diinginkan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Ini membentuk jaring penggaris padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang, dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara yang jelas terus meletus. Setiap kali suara yang jelas muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak keluar, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak keras. Seruan segera dipancarkan dari sekeliling saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menduga bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan doukinya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, bisa mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyum di wajah Huang Quanzunse berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari indranya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu napas pendek, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya langsung tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah lengkungan kecil tanpa sadar melengkung di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Douki yang agung dengan mudah menembus jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, nyala api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penggaris mengalir tubuh bersama, 6 api bersama. Penggaris mengalir tubuh 6 sendi dibagi menjadi 3 tingkatan, api membelah, api mengalir tubuh, dan api 6 sendi. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao Yan jarang menggunakan teknik menyerang penggaris mengalir tubuh 6 sendi sejak berlatih keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan defensif dari penggaris mengalir tubuh 6 sendi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penggaris mengalir tubuh 6 sendi tidak memiliki poin bagus lainnya. Untuk dapat mencapai tingkat menengah kelas D, kekuatan ofensif dari penguasa tubuh 6 sendi secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan dari masa lalu paling banyak bisa menggunakan api pemisahan karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan api mengalir tubuh. Tembakan 6 sendi bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Dou Zong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga melangkah ke tingkat penggaris mengalir tubuh 6 sendi ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang maju ke kelas Dou Zong telah membawa. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua level yang sama sekali berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Dou Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba melompat melintasi kelas untuk menantang Dou Zong Elite, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 sendi dari penguasa mengalir tubuh 6 sendi sejak Xiao Yan menerobos ke kelas Dou Zong.
Meskipun dia mengalami kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami pemecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan dengan lembut menempel pada permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api sungguhan. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul saat Douki di dalam tubuh Xiao Yan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai nyala api. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai alternatif Douki terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Dou Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk mengompres Douki sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah akan menyebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pisau tajam yang tak tertandingi ketika diayunkan dengan angin penggaris. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya ketika penguasa diayunkan keluar. Hanya semacam keheningan mati seperti itu sebelum letusan gunung berapi. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya adalah elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah mengubah penampilannya sedikit, dia masih tampak sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar keluar dari tubuhnya benar-benar telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini. Alis Feng Qing'er berkerut. Mata cantiknya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling terpana dengan ini adalah lautan manusia di stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Namun, sekarang, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah semu Douzong. Hanya level berapa Xiao Yan, yang telah melampaui dia? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kehilangan kata, semu, di depan, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Orang ini, benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu, dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Douang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke eksistensi Douzong setelah hanya beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai tingkat bintang 4 Dou Huang, namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan sepertinya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi kekuatannya saat mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani menerima tantangan Wang Chen secara terbuka. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasi Douzong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti pavilion musim semi kuning. Ekspresi Huang Quan Zunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin pada saat ini. Tatapannya sinis menatap Xiao Yan. Dia benar-benar salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak dengan cara ini, usia Douzong ini hanya 20 atau lebih.
Dengan mampu mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat hebat yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quan Zunze menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, "Ini belum berakhir. Menebak hasilnya secara acak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri." Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya menatap arena dan dengan dingin tertawa, "Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu." Selama pertukaran antara keduanya, situasi di dalam arena menjadi sangat berbahaya dalam sepersekian detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi jauh lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam Xiaoyan. Perasaan bahaya yang padat samar-samar menyebar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Do Uzong? Wang Chen mengertakkan gigi. Dia menghirup udara dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman macam apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiaoyan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang dipancarkan dari tenggorokannya. Mengikuti emisi raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Ketampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan keterampilan darah musim semi kuning. Benar-benar orang gila. Energi hitam gelap bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang beriak. Sebuah keganasan melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam gelap diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam gelap dengan cepat menggumpal saat bau mayat padat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya berubah hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menyerang. Arena kayu perak yang tangguh tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilaunya. Segera, itu seperti kayu layu, berubah menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning? Itu adalah keterampilan Dou yang sangat kuat dari pavilion musim semi kuning. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, Dou skill ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi busur es saat tabrakan terjadi. Gumpalan api hati teratai mengkilap diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan tiba-tiba membawa ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Fragmen kayu berwarna perak melesat dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip ketika sinar matahari melesat, menyebabkannya tampak sangat indah. Ledakan. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sesosok tiba-tiba melesat menjauh darinya. Itu segera menabrak arena. Setelah itu, ia merobek dan membentuk selokan besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi.
Tak terhitung banyaknya tatapan yang tumpul saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver Do Ukinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut saat merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang padat melirik Wang Chen, yang masih memiliki nafas tersisa. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quanzunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang terhormat ini. Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, saya sudah memenuhi perjanjian. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Batuk, tunggu. Tepat saat Xiao Yan berbalik dan mengambil alih selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang memanjat dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Batuk. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyum buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika dicampur dengan darah segar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan yang singkat. Sepertinya Anda mendapatkan hasil maksimal dari kolam darah, tidakkah kamu setuju, Xiao Yan? Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Shua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi penjara 9 surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 sesepuh besar pavilion utara petir angin. Orang yang melarikan diri dari tangan Fei Tian. Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menduga bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini menciptakan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun konfliknya dengan pavilion petir angin. Bukankah ini menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tanging membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun saat melihat Xiao Yan. Orang bodoh ini, dia benar-benar datang? Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menduga bahwa orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia... Pantas saja, tiba-tiba. Keberaniannya telah mencapai sedemikian rupa. Sepertinya dia benar-benar tidak menghargai pavilion petir angin saya. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Rasa dingin dan arogansi samar hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi pavilion petir angin melaluinya. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyuman di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Suara kecil itu mengeluarkan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah pavilion petir angin utara menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa.
Fei Tian, apakah dia itu Xiao Yan? Mata Lei Zunze mengungkapkan cahaya petir samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quan Zunze yang tampak padat dengan sombong tertawa di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka bahwa orang ini adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping sama-sama terkejut karena ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah dari pavilion petir angin, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali atas masalah ini dengan Xiao Yan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari dua orang lain di sampingnya. Tidak disangka bahwa masalah itu, yang telah dikesampingkan sementara hari ini, diangkat lagi. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan matanya yang menyeramkan beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Berat, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara pavilion petir angin dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari pavilion petir angin. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen sadar bahwa api surgawi, Xiao Yan memiliki efek menekan pada douqinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang mendalam tentang itu. Mata Xiao Yan dingin saat mereka menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara yang biadab. Segera, sebuah tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah Anda ingin pergi?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan besar bahwa peluang mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba keluar. "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia langsung tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah benda yang terbuat dari kulit jatuh darinya, mengungkapkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, tentu saja tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. "Mengapa? Kepala Pavilion Fei Tian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin saat melihat wajah Xiao Yan, yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat cahaya kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja bergetar saat Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang ditutupi oleh petir, dengan keras menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak sedikit pun darah segar muncul. Bayangan? Tangan Fei Tian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiao Yan yang tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tetapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong. Pavilion petir angin hanya begitu-begitu." Ia berspesialisasi dalam para tetua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menggertak orang lain. Tatapan Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa.
Matanya terangkat saat dia melihat Lei Junse tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Junse benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan yang besar dengan pavilion petir angin, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Do Uzun Anda, saya kecil pasti tidak akan dapat bertahan satu pertukaran dari Anda. Mengapa kamu harus membuatnya begitu merepotkan? Kata-kata Xiao Yan segera menimbulkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Junse saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian yang tenang di hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Junse? Seorang elit Do Uzun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasus terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Junse tidak akan berani menyerang Xiao Yan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan ini telah membantu memutuskan raungan yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi elit Do Uzun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze dengan lembut tertawa sebelum melirik Lei Junse di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu memainkan trik ini di depan diri yang terhormat ini. Tidak perlu bagi diri yang terhormat ini untuk bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Junse menatap acuh tak acuh pada Xiao Yan. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan seorang penatua seperti Pavilion Utara di depan akting, secara alami Lei Junse tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Pavilion Petir Angin. Selain itu, jika Kepala Pavilion Utara gagal, masih ada Kepala Pavilion Barat dan Kepala Pavilion Selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata berduri seperti itu. Pavilion Barat dan Selatan tidak akan ikut campur dalam masalah Pavilion Utara. Seorang pria besar yang tampak kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti guntur dari kursi VIP. Dia adalah Kepala Pavilion Barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan telah melancarkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan begitu dia memulihkan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menggertak yang lemah. Pavilion Petir Angin bukanlah pavilion musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, para ahli lain dari generasi yang sama dalam Pavilion Petir Angin pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Junse memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala baginya. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Pavilion Petir Angin Utara kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah traksi aura menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh memancarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Do Uzong, kesenjangan antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bertarung.
Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar Paviliun Petir Angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan mengambil pertarungan berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Lagi pula, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di Feng Zunse berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan mudah di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunse, diri kecil ini berharap kamu melihat sesuatu? Feng Zunse terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Paviliun Petir Angin, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat. Feng Zunse tidak kenal dengan Xiao Yan. Tentu saja, dia tidak akan menyinggung Paviliun Petir Angin untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasus bahkan jika Feng Zunse tidak takut pada Paviliun Petir Angin. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunse. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak mendapatkan kepercayaan penuhnya, tindakan Feng Zunse selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunse merajut alisnya dan melihat benda hitam gelap yang terbang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunse meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam gelap yang luar biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunse perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion diam. Pada saat ini, tubuh Feng Zunse tampak berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin itu dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunse saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak bisa dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunse berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu erat-erat saat dia bersandar di sandarannya. Kedua matanya berangsur-angsur tertutup dan suara lembut yang membawa nada yang tidak memiliki argumen perlahan dipancarkan. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini.